Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 lingkup Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Maximus Nuba SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah SD SMP 1 Atap Tobotani, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang adalah mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 25869051421. Pada kesempatan ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pelaksanaan hari ini akan terjadi di kelas 7 dengan elemen peserta didik, subelemen kemampuan dan keterbatasanku. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Siap, Bapak. Siap. Selamat siang semuanya anak-anak yang tersayang, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Hari ini kita melakukan pembelajaran sudah di siang bolong. Tapi Pak Guru harap kita tetap dalam kondisi yang prima, tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru mau cek hadiran. Simon sama, Hadir, Pak. Aslan Daud. Hadir, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu anak entry untuk bisa memimpin kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alasan penolong sejati, kami bersyukur atas pertolongan-Mu yang kami alami dalam hidup setiap hari. Dalam menerima keterbatasan, doa ini kami mohon dengan perlantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, setelah selesai berdoa, Pak Guru minta anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus semangat. Kita ice breaking dulu. Ayo, silakan bangun untuk kita ice breaking. Tepuk, fokus. Merah. Fokus. Oke, fokus. Silakan duduk. Setiap orang punya kemampuan dan keterbatasan. Allah memanggil manusia untuk mengembangkan kemampuan dan tetap bersandar padanya walaupun dalam keadaan keterbatasan. Apakah semua orang hanya punya kelebihan? Saya, Pak. Hendrik? Ya, karena semua orang punya kelebihan, tapi semua orang juga punya kekurangan dan keterbatasan. Semua orang punya kelebihan, tapi semua orang juga punya keterbatasan. Coba yang kedua, mengapa keterbatasan itu tidak selalu menjadi hambatan?
keturunan lebih. Karena tidak semua kekurangan itu terhalang untuk bersama. Karena tidak semua keterbatasan itu menjadi penghalang untuk berkembang. Oke. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan dan keterbatasan. Tujuan pembelajaran hari ini menganalisis kemampuan dan keterbatasan diri. Yang kedua, mengevaluasi sikap tokoh, kitab suci, dan tokoh nyata dalam menghadapi keterbatasan. Dan yang terakhir, membuat refleksi pribadi atau aksi nyata tentang cara mengembangkan kemampuan dan juga cara untuk menghadapi keterbatasan. Oke, baik. Jika ingin melihat bukti bahwa Tuhan benar-benar Maha Adil, maka berkacalah pada kisah dari seorang pria yang bernama Nick Vujicic. Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa dua lengan dan dua kaki. Lantaran mereka menyalahkan diri sendiri atas keadaan ini. Ayah dan ibu Nick terus merawat putranya tersebut dengan penuh kasih sayang. Biarpun cacat tubuh, ia tetap tumbuh kuat, sehat dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan segera mengajarinya untuk hidup mandiri. Kini, Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai magic and drumstick. Agar bisa hidup lebih mandiri, kuat secara mental, dan bisa bergaul dengan luas, ibu Nick memasukkan putranya ke sekolah biasa. Segera saja Nick menyadari bahwa keadaannya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengalami berbagai penolakan, ejekan dan gertakan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini membuatnya merasa begitu sedih dan putus asa untuk memotivasi lebih dari 2 juta orang, khususnya kaum muda. Pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi seperti pria luar biasa itu, yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Demikian ujar Nick dalam sebuah wawancara. Mungkin sosok Nick bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Dengan keterbatasan diri mulai dari lahir, banyak sekali kesuksesan dan hal yang bisa diperbuat untuk mencerahkan ribuan orang yang diberikan motivasi. Tidakkah kita tergerak untuk melakukan lebih karena Tuhan menciptakan kita sebaik mungkin? Bila belum bisa memahami makna pemberian dan karunia dari Tuhan Sang Pencipta alam, mungkin kita akan berprasangka buruk padanya. Kenapa kok ada yang terlahir ke dunia tidak sempurna selayaknya manusia lain? Apakah Tuhan tidak adil? Bila kita beriman padanya, kita tetap akan mengatakan Tuhan Maha Adil, Zat yang paling adil. Semua hal apapun tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Tuhan Maha mengerti apa yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apapun kondisinya, itulah yang terbaik bagi kita saat ini. Sudah? Videonya sangat Inspirasi. Sekarang anak-anak bentuk dalam kelompok dan masuk dalam kelompok untuk kita akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan isi video tadi. Ayo, langsung. Setelah selesai menonton, kertas NKPD-nya juga sudah dibagikan. Maka sekarang silakan kerjakan dalam kelompok pertanyaan, 3 pertanyaan. Sedang diskusi dan pilih salah satu orang untuk sedang membuatkan poster. Dengan pertanyaan beruntun ini, apa keterbatasan tokoh tersebut? Yang kedua, bagaimana cara tokoh tersebut menghadapinya? Dan yang ketiga,
apa nilai iman dan pelajarannya bisa diteladani. Ayo, silakan. Ingat, poster di bawah itu hurufnya harus besar. Pernah lihat poster toh? Poster kan besar, maka hurufnya juga besar. Dia punya hiasannya juga besar. Biasa kan? Biasa sore-sore. Sekarang setelah selesai mengerjakan pertanyaan, maka anak-anak Pak Guru minta dalam bentuk kelompok, dimulai dari kelompok 1, maju dan mempresentasikan hasil pekerjaannya berkaitan dengan 3 pertanyaan dan juga buat poster. Poin-poinnya dimasukkan dalam poster. Waktu dan kesempatan silakan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 Oke, teman-teman yang lain sekarang perhatikan ini, Pak. dan hasil kerja kelompok kami. Ayo. Apa keterbatasan toko tersebut? Dari jawaban kelompok kami, dari lahir ia tidak memiliki 2 lengan dan 2 kaki, tapi ia tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Baik. Bagaimana cara tokoh menghadapinya? Ia selalu berdoa agar kedua lengan dan kedua kakinya dilengkapi dengan sempurna. Apa nilai iman dari pelajaran yang bisa diteladani? Ia selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh, dan ia juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang silakan bacakan posternya dan kemudian ditempelkan pada apa? Tentang masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Atas dan bawah kita kirimkan. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekali lagi. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang adik-adik sekalian yang punya kitab suci silakan baca kitab suci, yang tidak punya silakan lihat di baca di papan, masing-masing baca. Setelah itu kalau ada yang memang tidak terlalu mengerti dengan baca, kita bisa nonton kitab suci dalam bentuk video. Silakan. Kitab suci dari Injil Matius bab 20 ayat 11 Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Oke, baik. Sekarang yang lebih mudah memahami, lebih cepat tangkap menggunakan video, maka Pak Guru akan tampilkan video. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang mempercayai 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya.
Lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh hamba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu dengan berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat dan kertas gigi. Setelah selesai membaca kitab suci dan ditambah lagi dengan menonton video yang menceritakan tentang kitab suci, maka masih dalam kelompok silakan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di atas. Itu untuk soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah kerjaan kelompok. Sedangkan yang di bawah menuliskan minimal 2 kemampuan dan keterbatasan. Itu masing tuliskan nama dan juga soal dan jawabannya. Baik, waktu dan kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Apa pengertian talenta menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai 30? Adalah kemampuan yang Tuhan memberikan kepada kita. 2. Apa yang seharusnya dilakukan terhadap talenta menurut kitab suci tersebut? Talenta yang kemampuan yang utuh berkaitan kepada kita, harus gandakan kita buat lebih banyak. 3. Jelaskan konsekuensi atau akibat yang terjadi ketika talenta dikembangkan dan tidak dikembangkan. Talenta atau kepada kita, kalau kita tidak kembang, maka itu sama saja syukur anugerah yang Tuhan memberikan kepada kita. 4. Bagaimana sikap Allah terhadap hamba yang mengembangkan talenta dan hamba yang tidak mengembangkan talenta? A. Kemampuan yang Tuhan diberikan kepada kita. B. Allah marah kepada yang tidak mengembangkan talentanya. Pribadi. Kemampuan saya tidak mampu berenang. Terus? Saya tidak mampu dalam matematika. Keterbatasan saya tidak main bola kaki. Saya tidak bisa bermain lari. Mereka. Kemampuan saya bisa belajar bahasa Inggris. Ntar lanjut. Yang kedua, keterbatasan. Saya tidak bisa membawa motor. Saya tidak bisa bermain sepak bola kaki. Berikut. Kemampuan saya bisa melihat. Saya bisa berenang. Kekurangan saya tidak bisa melipat baju. Saya tidak bisa memasak. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan Pak. Baik anak-anak yang terkasih,
Jadi itulah hasil pekerjaan kalian. Kalian bisa mengerti dan memahami tentang apa itu kemampuan dan juga mampu dan juga keterbatasan. Ada hal-hal yang mampu kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Seperti ini. Keterbatasan yang dimiliki dalam bentuk apapun sesungguhnya mengisyaratkan suatu panggilan kepada setiap orang untuk berusaha dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi dan saling mengembangkan demi apa? Kepanjangannya. Yang kedua, ada berbagai keterbatasan dalam hidup seseorang. Banyak kita alami keterbatasan. Tapi baik itu keterbatasan dalam bentuk fisik, mental, dan juga kemampuan intelektual kita, kemampuan berpikir kita, dan juga ada keterbatasan psikologis, gangguan mental yang kita biasa sebut dengan orang gila, atau dalam bahasa Indonesia disebut orang dalam gangguan jiwa. ODGJ gitu. Banyak juga ada keterbatasan apa? Ekonomi. Banyak sekali ada orang miskin. Ada banyak sekali orang yang tidak punya rumah. Ada banyak sekali orang yang tidak punya uang. Itu juga masuk dalam keterbatasan. Lalu keterbatasan itu perlu kita sikapi secara positif, secara baik. Keterbatasan itu harus kita sikapi secara baik. Untuk apa? Keterbatasan itu kita harus sikapi secara positif, bukan dengan mengeluh, marah, atau kita minder, tetapi kita harus mengusahakan segala cara kepada akhirnya bisa membuat hati kita menjadi senang. Lalu yang berikut, dalam hidup sehari-hari kalian biasa menemukan banyak orang yang justru menjadikan kelemahan sebagai alat untuk mendapatkan belas kasihan. Banyak sekali, kalau kita di sini kita tidak terlalu rasa, tapi kalau di perkotaan banyak sekali orang yang pura-pura pincang, pura-pura cacat, pura-pura miskin, hanya untuk mau dibantu, ditolong. Kalau Rizky baru pulang dari Malaysia, pasti lihat di lampu merah itu banyak sekali pengemis, banyak sekali orang yang pura-pura gendong anak untuk mau minta belas kasihan. Itu adalah salah satu bentuk keterbatasan orang yang menjadikan keterbatasan itu untuk mau mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Lalu kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar dari sikap dan pengalaman para murid Yesus, yaitu mau dekat dengan Tuhan dan mohon pertolongan dan selalu mengandalkan rahmat dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ada pepatah yang pernah mengatakan begini, semua orang bisa dijadikan guru. Seorang pencuri sekalipun, seorang penjahat sekalipun bisa kita jadikan sebagai guru. Seorang pencuri kita jadikan dia sebagai guru. Untuk apa? Bukan untuk kita mau ikut mencuri seperti dia, tetapi kita menjadikan dia sebagai guru bahwa dari perilaku dia mencuri, kita bisa belajar bahwa mencuri itu tidak baik. Orang yang mencuri itu
akan mendapatkan dosa. Maka dari situ kita belajar. Kita belajar dari pencuri bahwa mencuri itu tidak baik. Jadi bukan kita belajar dari pencuri untuk kita menjadi pencuri. Bisa paham toh? Bisa. Keterbatasan yang dimiliki oleh semua manusia, namun kita harus menyikapinya dengan sikap yang tepat. Dan juga kita diajar untuk merefleksikan, pengalaman, dan menyikapi keterbatasan dalam iman. Jadi segala keterbatasan yang kita miliki selalu sertakan Tuhan dalam hidup kita, agar keterbatasan yang kita miliki tersebut Tuhan bisa melengkapi dan menjadikan keterbatasan itu menjadi kekuatan bagi kita, seperti Nick, siapa tadi? Nick Jevis tadi, untuk dia menjadi seorang inspirator dulu. Kita tidak perlu harus seperti dia, tetapi kita bisa belajar dari hal-hal yang kecil yang dimulai dari diri sendiri. Oke, baik anak-anak yang terkasih. Sekarang anak-anak sekalian, untuk mari kita merefleksikan diri kita berkaitan dengan materi kita pada hari ini, kemampuan dan keterbatasanku. Masing-masing mulai merenungkan dan beberapa pertanyaan yang Pak Guru akan sampaikan dari depan. Refleksikan pelajaran pada hari ini supaya adik-adik bisa mengerti berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasanku. Mulai dari sekarang saya bersyukur karena saya akan mengembangkan kemampuan saya dalam hal apa. Mulai dari sekarang saya akan menghadapi keterbatasan dengan cara apa. Silakan refleksikan itu mulai dari sekarang dan seterusnya dengan 3 pertanyaan ini. Pada hari ini Pak Guru memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, karena kalian semua pada hari ini luar biasa, hebat, bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan, bisa mempresentasikan pekerjaan di depan kelas, dan mampu membuat hasil karya, produk, poster pada hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih, dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Marilah kita bangkit berdiri untuk kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Pak Guru minta Petronella ini untuk memimpin kita doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, pengajaran hari ini telah mengajarkan kami bahwa dalam diri Yesus Putramu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang untuk semuanya.